Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Zumratul Hamidah dari Offering B8 PG PAUD akan menjelaskan tentang kurikulum yang ada di TK Pelangi Malang. Latar belakang disusunnya suatu kurikulum, yaitu kurikulum merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Persoalan kurikulum tidak hanya untuk tenaga pendidik dan peserta didik saja, tetapi juga menjadi persoalan seluruh lapisan masyarakat, khususnya orang tua peserta didik. Hal tersebut dapat dibuktikan setiap adanya perubahan kurikulum, maka masyarakat juga andil dalam memberikan komentar tentang perubahan kurikulum tersebut. Bagi masyarakat, khususnya orang tua murid, pemberlakuan suatu kurikulum merupakan persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka. Sebab kurikulum bukan hanya menyangkut tujuan dan arah pendidikan, akan tetapi juga menyangkut bahan ajar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Pedoman penyusunan kurikulum di PAUD perlu disusun sebagai acuan tenaga pendidik, pengelola, penyelenggara untuk mengembangkan suatu kurikulum yang efektif dalam memfasilitasi tumbuh kembang anak. Tujuan penyusunan KTSP PAUD yang pertama yaitu sebagai acuan bagi tenaga pendidik dalam mengembangkan model-model pembelajaran dan kegiatan lainnya yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan anak dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Yang kedua yaitu sebagai informasi tentang lembaga PAUD yang ditujukan kepada orang tua peserta didik, misalnya informasi tentang visi, misi, dan tujuan sekolah. Yang ketiga yaitu dokumen program yang dibutuhkan untuk pemberian pembinaan tenaga pendidik, seperti contohnya rancangan pembuatan RPPH, RPPM, dan lain sebagainya. Dasar-dasar kurikulum yang dipakai di TK Pelangi Malang ada 5, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan PAUD. Yang kelima, Pedoman Penyusunan KTSP Direktorat Pembinaan PAUD tahun 2014. Visi TK Pelangi Malang menjadi lembaga PAUD unggul yang membentuk generasi cerdas, berkarakter, cinta tanah air, inovatif, serta pembelajarannya berbasis Islami dan kearifan lokal. Misi TK Pelangi yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang kedua, menggali potensi dan kecerdasan anak secara optimal. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran berbasis Islami dan kearifan lokal. Yang keempat, membiasakan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran berbasis IT atau pembelajaran komputer. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini yaitu tujuan TK Pelangi Malang didirikan. Yang pertama, mendidik anak agar menjadi insan yang berkualitas dan berguna bagi nusa dan bangsa. Yang kedua, mempersiapkan anak untuk menghadapi pendidikan selanjutnya yaitu sekolah dasar melalui tercapainya seluruh aspek perkembangan anak. Yang ketiga, menciptakan suasana sekolah yang disiplin dan menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan kreativitas anak untuk mengekspresikan diri dalam bentuk hasil karya seni. Yang kelima, mengembangkan
mengembangkan bakat dan minat anak agar berkembang secara optimal. Yang keenam yaitu mempersiapkan anak dalam menghadapi era 4.0 melalui pembelajaran IT dan bahasa Inggris. Karakteristik lembaga. Yang pertama, mengoptimalkan 6 aspek perkembangan anak yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni yang dimuat dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, lembaga melaksanakan pembelajaran berbasis kearifan lokal setiap hari Jumat dan Sabtu. Kegiatan menari tradisional, memainkan alat musik tradisional, menyanyikan lagu daerah, bermain permainan tradisional, dan pembacaan sholawat-sholawat Nabi. Yang keempat, hafalan doa-doa sehari-hari dan surat-surat pendek setiap hari Rabu. Yang kelima, pembelajaran komputer atau pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Contohnya, video pembelajaran, kartun, dan animasi setiap hari Kamis, minggu pertama dan kedua. Yang keenam, senam aerobik dilaksanakan setiap hari Sabtu sebelum dimulainya pembelajaran. Yang ketujuh, TK Pelangi menerapkan pembelajaran model sentra yang terdiri atas sentra balok, sentra bermain peran, sentra permainan, sentra seni, sentra perpustakaan, dan sentra memasak. Yang kedelapan, penilaian menggunakan penilaian yang autentik dan memantau perkembangan anak. Struktur kurikulum PAUD di TK Pelangi memuat bidang atau aspek perkembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni. Dan juga memuat ranah perkembangan yaitu terdiri atas semua kompetensi dasar dan semua kompetensi inti. Program pendukung TK Pelangi Malang yaitu pembelajaran bahasa Inggris, kegiatan parenting, kegiatan pentas seni akhir tahun, kegiatan mengaji metode Bilkolam, marching band, study tour, outbound, perayaan Hari Besar Islam, manasik haji, home visit, pemeriksaan kesehatan setiap 3 bulan sekali, pembagian vitamin setiap 6 bulan sekali, dan kegiatan olahraga berenang. Alokasi waktu pembelajaran. Jam pembelajaran aktif yaitu 2,5 jam atau 150 menit per hari. Rincian alokasi waktu pembelajaran: yang pertama, kegiatan pembuka selama 30 menit. Yang kedua, kegiatan inti selama 60 menit. Yang ketiga, istirahat 30 menit. Yang keempat yaitu kegiatan penutup selama 30 menit. Pembelajaran dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu mulai pukul 07.30 sampai 10.00. Minggu efektif dalam 1 tahun ajaran atau 2 semester adalah 34 minggu. Jadi setiap semester terdiri atas 17 minggu. Yang terakhir yaitu terdapat kalender pendidikan. Kalender pendidikan TK Pelangi mengacu kepada kalender pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti yang tertera dalam PowerPoint di atas. Sekian penjelasan kurikulum TK Pelangi dari saya. Atas kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.